Soal nomor 1. Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran ada ayat muhkam dan mutasyabih adalah A. Al-Ikhlas ayat 1-4, B. Al-Ma'idah ayat 3, C. Ali Imran ayat 7, D. Al-Kahfi ayat 110, E. Al-Baqarah ayat 2. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 1 adalah C. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Kita lanjutkan soal nomor 2. Apa yang membedakan ayat muhkam dan ayat mutasyabih? A. Ayat muhkam hanya ada dalam surat Makkiyah, sedangkan ayat mutasyabih ada dalam surat Madaniyah. B. Ayat muhkam hanya ada dalam juz amma, sedangkan ayat mutasyabih dalam surat lain. C. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. D. Ayat muhkam bisa ditafsirkan siapa saja, sedangkan ayat mutasyabih hanya bisa ditafsirkan oleh para nabi. E. Ayat muhkam berisi kisah para nabi, sedangkan ayat mutasyabih berisi hukum-hukum syariat. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 2. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. Kita lanjutkan soal nomor 3. Apa perbedaan mendasar antara tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran? A. Tafsir dan takwil memiliki arti yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. B. Tafsir hanya dilakukan oleh ulama tertentu, sedangkan takwil bisa dilakukan oleh siapa saja. C. Tafsir lebih berfokus pada makna lahiriah, sedangkan takwil lebih menitik beratkan pada makna batiniah. D. Tafsir lebih sering digunakan dalam kajian akademik, sedangkan takwil dalam kajian keagamaan. E. Tafsir hanya berlaku untuk ayat muhkam, sedangkan takwil hanya berlaku untuk ayat mutasyabih. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 3. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Tafsir lebih berfokus pada makna lahiriah, sedangkan takwil lebih menitik beratkan pada makna batiniah. Kita lanjutkan soal nomor 4. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ayat manakah yang menjelaskan hal ini? A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, B. Quran Surat An-Nahl ayat 89, C. Quran Surat Al-Isra ayat 83, D. Quran Surat Al-Furqan ayat 1, E. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawabannya untuk soal nomor 4. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 4 adalah E. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Kita lanjutkan soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih dalam ilmu hadis? A. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tanpa ada kelemahan. B. Hadis yang memiliki sanad bersambung, perawi adil dan dhabit, serta tidak mengandung syadz dan ilah. C.
hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tanpa melalui perawi lain. D. Hadis hanya bersumber dari Al-Quran tanpa tambahan riwayat. E. Hadis yang digunakan untuk keutamaan amal meskipun sanadnya terputus. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 5. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 5 adalah B. Hadis yang memiliki sanad bersambung, perawi adil dan dabit, serta tidak mengandung syadz dan ilah. Kita lanjutkan soal nomor 6. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir. Apa maksud dari fungsi ini? A. Hadis menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. B. Hadis menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. C. Hadis menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. D. Hadis menegaskan kembali perintah yang ada dalam Al-Quran. E. Hadis mengubah aturan dalam Al-Quran sesuai perkembangan zaman. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 6. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 6 adalah A. Hadis menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Kita lanjutkan soal nomor 7. Hadis yang sanadnya bersambung, tetapi perawi dalam sanadnya kurang kuat hafalannya, disebut sebagai A. Hadis sahih, B. Hadis hasan, C. Hadis dhaif, D. Hadis maudhu, E. Hadis mutawatir. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 7. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 7 adalah B. Hadis hasan. Kita lanjutkan soal nomor 8. Hadis yang tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum Islam, tetapi masih dapat digunakan untuk fadhailul amal jika tidak terlalu lemah adalah A. Hadis sahih, B. Hadis hasan, C. Hadis dhaif, D. Hadis mutawatir, E. Hadis maudhu. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 8. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 8 adalah C. Hadis dhaif. Kita lanjutkan soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan qada dalam ajaran Islam? A. Ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. B. Ketentuan Allah yang masih bisa diubah oleh manusia. C. Ketetapan Allah yang hanya berlaku bagi para nabi dan rasul. D. Keputusan Allah yang tidak berkaitan dengan kehidupan manusia. E. Peristiwa alam yang terjadi secara kebetulan. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 9. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 9 adalah A. Ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan seseorang jika dia mengetahui bahwa takdirnya tidak sesuai harapan? A. Menerima dan tawakal kepada Allah. B. Mengeluh dan marah pada takdir. C. Menyerah dan tidak melakukan apapun. D. Mengabaikan takdir dan hidup sesuai keinginan sendiri.
E. Berusaha mengubah takdirnya dengan segala cara. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 10. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Menerima dan tawakal kepada Allah. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar dalam ajaran Islam? A. Takdir yang sudah ditentukan oleh manusia. B. Kehendak bebas manusia dalam menentukan nasib. C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. D. Hukum alam yang tidak dapat diubah. E. Pahala yang didapat dari amal baik. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 11. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 11 adalah C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. Soal nomor 12. Hari akhir disebut juga dengan beberapa nama dalam Al-Quran. Berikut adalah salah satu nama lain dari hari akhir. A. Yaumul Ahad. B. Yaumul Jumu'ah. C. Yaumul Wiladah. D. Yaumul Isnaini. E. Yaumul Hisab. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 12. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 12 adalah E. Yaumul Hisab. Soal nomor 13. Bagaimana cara terbaik untuk membentuk akhlak karimah dalam diri siswa? A. Mewajibkan siswa menghafal hadis tentang akhlak tanpa perlu menerapkannya. B. Mengajarkan akhlak hanya dalam lingkup keagamaan tanpa melihat aspek kehidupan sosial. C. Memberikan pemahaman agama yang mendalam dengan tetap mengabaikan aspek sosial. D. Menanamkan rasa takut kepada siswa agar tidak melakukan kesalahan. E. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 13. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 13 adalah E. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. Soal nomor 14. Pembangunan karakter bangsa melalui akhlak karimah dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali A. Mengajarkan pentingnya disiplin dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. B. Mendidik siswa untuk memiliki empati terhadap orang lain. C. Membentuk lingkungan sekolah yang mendukung penerapan akhlak karimah. D. Memisahkan pendidikan karakter dari pendidikan akademik. E. Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 14. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 14 adalah D. Memisahkan pendidikan karakter dari pendidikan akademik. Soal nomor 15. Mengapa toleransi menjadi bagian penting dalam pembentukan akhlak karimah? A. Sebab toleransi hanya berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. B. Sebab dengan toleransi
seseorang dapat memahami dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. C. Karena toleransi dapat menggantikan ajaran agama dalam kehidupan sosial. D. Karena toleransi mengajarkan siswa untuk menerima segala bentuk perbedaan tanpa batasan. E. Karena toleransi berarti membiarkan segala tindakan tanpa perlu memberikan batasan moral. Silakan Bapak Ibu tentukan jawaban untuk soal nomor 15. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 15 adalah B. Sebab dengan toleransi, seseorang dapat memahami dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Kita lanjutkan soal nomor 16. Menghubungkan ajaran akhlak karimah dengan kearifan lokal bertujuan untuk A. Meningkatkan pemahaman siswa tentang relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghilangkan budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. C. Menyesuaikan ajaran Islam agar dapat diterima semua kalangan. D. Mengajarkan Islam dengan cara yang lebih fleksibel tanpa peduli dengan prinsip dasar akhlak. E. Menyesuaikan akhlak dengan perkembangan zaman tanpa mempertimbangkan nilai agama. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 16. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 16 adalah A. Meningkatkan pemahaman siswa tentang relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 17. Berikut ini merupakan contoh penerapan akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali A. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. B. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. C. Menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. D. Membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. E. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 17. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 17 adalah E. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Kita lanjutkan soal nomor 18. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah A. Quran Surat An-Nisa ayat 3. B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. C. Quran Surat At-Taubah ayat 103. D. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. E. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 18. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 18 adalah C. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Soal nomor 19. Dalam pemerintahan Islam, setiap rakyat memiliki hak atas keadilan. Hal ini berarti A. Pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan tanpa masukan rakyat. B. Rakyat hanya berhak mendapatkan bantuan ekonomi. C. Semua rakyat berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Semua keputusan pemerintah harus diikuti tanpa kritik.
E. Hak rakyat hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 19. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Semua rakyat berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Soal nomor 20. Hana adalah seorang dokter dengan penghasilan bulanan yang stabil. Ia ingin mengeluarkan zakat atas pendapatannya. Dalam Islam, jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan profesi disebut A. Zakat tijaroh, B. Zakat fitrah, C. Zakat mal, D. Zakat rikas, E. Zakat profesi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 20. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 20 adalah E. Zakat profesi. Kita lanjutkan soal nomor 21. Seorang muslim di suatu negara ingin melakukan pernikahan mut'ah atau nikah kontrak dengan alasan bahwa ia hanya tinggal sementara di tempat tersebut. Bagaimana pandangan mayoritas ulama terhadap praktik ini? A. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. B. Sah dilakukan jika ada akad dan mahar. C. Diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan manusia. D. Dianjurkan untuk menghindari perzinahan. E. Dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 21. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 21 adalah A. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Soal nomor 22. Dalam pandangan ulama, tidak semua transaksi yang menghasilkan keuntungan dianggap riba. Salah satu sistem keuangan Islam yang diperbolehkan adalah A. Kredit berbasis riba, B. Deposito dengan bunga berbunga, C. Jual beli dengan akad murabahah, D. Investasi dengan keuntungan tetap, E. Pinjaman dengan bunga rendah. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 22. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 22 adalah C. Jual beli dengan akad murabahah. Soal nomor 23. Salah satu jalur utama penyebaran Islam di Nusantara adalah A. Penaklukan militer oleh pasukan Islam, B. Penyebaran Islam hanya melalui jalur darat, C. Penyebaran terbatas hanya di Pulau Jawa, D. Perdagangan maritim dengan pedagang dari Gujarat dan Arab, E. Tidak ada peran kerajaan dalam penyebaran Islam. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 23. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 23 adalah D. Perdagangan maritim dengan pedagang dari Gujarat dan Arab. Soal nomor 24. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang dengan metode A. Mengutamakan hafalan Al-Quran dan hadis tanpa tafsir, B. Tidak ada sistem pendidikan yang terstruktur, C. Pembelajaran hanya di masjid tanpa kitab-kitab rujukan,
D. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. E. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 24. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 24 adalah D. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. Kita lanjutkan soal nomor 25. Perkembangan Islam di Eropa pada abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh A. Tidak adanya kontak antara Islam dan Eropa. B. Peradaban Islam di Andalusia. C. Penolakan mutlak Islam di seluruh Eropa. D. Pengaruh Ottoman di Skandinavia. E. Perang salib tanpa dampak intelektual. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 25. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 25 adalah B. Peradaban Islam di Andalusia. Soal nomor 26. Tantangan utama komunitas muslim di Amerika dan Australia pada era modern adalah A. Tidak adanya komunitas muslim di wilayah tersebut. B. Islamofobia dan integrasi sosial. C. Hanya berkembang dalam lingkup suku pribumi. D. Larangan total terhadap praktik keagamaan. E. Tidak ada pengaruh Islam di benua tersebut. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 26. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 26 adalah B. Islamofobia dan integrasi sosial. Kita lanjutkan soal nomor 27. Dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter menjadi bagian penting dari kurikulum. Salah satu regulasi yang menekankan pendidikan karakter adalah A. UU nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. B. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. C. Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang reformasi pendidikan. D. PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan dosen. E. PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 27. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 27 adalah B. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kita lanjutkan soal nomor 28. Dalam Islam, konsep pendidikan karakter telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran yang menegaskan keutamaan akhlak Rasulullah adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. C. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7. D. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. E. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 28. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 28 adalah B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Soal nomor 29. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143,
Umat Islam disebut sebagai ummatan wasaton. Apa makna dari istilah tersebut? A. Umat yang tidak perlu mematuhi ajaran agama. B. Umat yang menolak keberagaman. C. Umat yang hanya memikirkan akhirat tanpa peduli dunia. D. Umat yang berlebihan dalam menjalankan agama. E. Umat yang berada di tengah, adil, dan menjadi teladan bagi manusia lainnya. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 29. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 29 adalah E. Umat yang berada di tengah, adil, dan menjadi teladan bagi manusia lainnya. Kita lanjutkan soal nomor 30. Dalam konteks kehidupan sosial, bagaimana moderasi beragama diterapkan? A. Mengabaikan perbedaan nilai dalam masyarakat. B. Mengedepankan dialog lintas iman dan menghargai keberagaman. C. Memaksakan nilai agama tertentu dalam semua aspek kehidupan. D. Membatasi kebebasan kelompok agama tertentu. E. Menghindari dialog lintas agama. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 30. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 30 adalah B. Mengedepankan dialog lintas iman dan menghargai keberagaman. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, kita sudah selesai latihan soalnya. Dan Bapak Ibu Guru sudah menjawab sebanyak 30 soal. Silakan Bapak Ibu Guru tulis di kolom komentar berapa jawaban yang benar dari Bapak Ibu Guru. Saya doakan semoga lancar dan lulus PPG-nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu Guru latihan soal kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.